Pemirsa, lalu bagaimana pergerakan indeks harga saham gabungan Bursa Efek Indonesia pada pagi hari ini? Dan kami akan mengajak Anda untuk memantaunya langsung bersama dengan rekan kami, jurnalis Metro TV Insan Suwardi dari Gedung Bursa Efek Indonesia di Jakarta. Insan, kalau kita melihat pada pagi hari ini untuk yield saham Indonesia ini mencapai level 7%. Ini untuk yang 10 tahun. Dan apa dampaknya terhadap pasar saham kita? Ya, Jessica, menarik kalau kita lihat mengenai pembicaraan dari bagaimana dampak dari surat utang negara dengan imbal hasil atau yield yang telah mencapai 7% terhadap pergerakan arus modal di pasar modal Indonesia. Sebelum itu, Jessica, kita akan lihat bagaimana pergerakan terkini dari pergerakan indeks harga saham gabungan untuk perdagangan hari Selasa pagi hari ini. Pada pembukaan sesi pertama, mari kita lihat dari papan Bursa Efek Indonesia yang berada di belakang saya. Pada pukul 9:37 waktu Indonesia Barat, indeks telah menunjukkan rebound secara teknikal atau rebound intraday, di mana sebelumnya kalau kita lihat pada hari Senin lalu, kami melansir dari RTI di mana untuk perdagangan indeks pergerakan saham di Bursa Efek Indonesia sempat ditutup terkoreksi 4,52%. Namun pada hari ini indeks mengalami penguatan di level 1,25% dan telah mencatatkan nilai transaksi 4,9 triliun rupiah atau penguatan ini setara 65 basis poin dan saat ini indeks bertengger di level 5.406. Meski dari para analis menyebutkan bahwa indeks masih akan dibayangi dengan posisi koreksi mengingat masih dalam fase downtrend dan belum ada tanda-tanda penguatan yang terjadi dari sejumlah analis yang kami lakukan konfirmasi. Terkait bagaimana dengan dampak imbal hasil dari dari surat utang negara dengan tenor 10 tahun, di mana kalau kita lihat memiliki beberapa implikasi ataupun dampak terhadap pergerakan pasar modal Indonesia, Jessica. Di mana saat yield obligasi pemerintah ini telah berada di angka 7% atau lebih tepatnya saat ini untuk tenor 10 tahun, di mana surat utang negara ini telah memberikan nilai imbal hasil di angka 7,31%, sementara untuk tenor 1 tahun di angka 7,21%. Tentu dari para investor melihat ini sebagai upaya pemerintah untuk meningkatkan imbal hasil serta menarik modal untuk agar masuk dari para investor agar memasukkan dananya ditempatkan di pasar obligasi negara. Sehingga kalau kita lihat implikasinya secara jangka pendek dengan adanya yield SUN 10 tahun yang berada di angka 7,31% ini akan memicu aksi jual saham ataupun capital outflow secara jangka pendek dalam rangka untuk meningkatkan upaya pemerintah untuk menguatkan nilai tukar rupiah dan juga dalam rangka untuk meningkatkan pembiayaan modal yang semakin tinggi. Sehingga kalau kita lihat dari para analis ini juga menilai bahwa akan berdampak pada terjadinya arus modal keluar secara jangka pendek. Kalau kita lihat, Jessica, dari data secara harian pada saat ini dari arus modal asing tercatat masih terjadinya net foreign sales sebesar 587 miliar rupiah, sementara untuk secara year to date saat ini telah tercatatkan net foreign sale di angka 61,81 triliun rupiah. Dari para analis melihat beberapa sentimen dari dinamika global ini memberikan pemberat terhadap performa indeks harga saham gabungan sepanjang hari ini. Salah satunya kami lakukan konfirmasi terhadap analis dari Mirae Asset Sekuritas, Navan Aji Gusta, yang menyebutkan bahwa tidak hanya dari faktor global terkait dengan perang geopolitik yang memicu pergerakan sejumlah emerging market termasuk pasar modal Indonesia, namun dari dalam negeri sentimen terkait pergerakan nilai tukar rupiah yang masih dalam fase pelemahan ini akan memberikan pemberat bagi penguatan IHSG saat ini. Dimana kalau kita lihat kemarin dari nilai tukar rupiah ini dari level psikologisnya telah mencapai di angka 18.187 per dolar Amerika Serikat, ini juga memicu outflow dari asing sehingga para investor cenderung menghindari sejumlah aset berisiko dari pasar domestik dan juga memicu dari aksi mereka untuk lebih selektif terhadap portofolio dari sejumlah pasar emerging market. Tidak hanya itu juga dari analis ataupun Navan Aji juga menyebutkan bahwa dari saat ini pergerakannya ia memberikan saran kepada para investor untuk cenderung lebih selektif dalam untuk memilih portofolio dari pasar modal Indonesia, memilih dari saham-saham yang memiliki berkapitalisasi lebih tinggi dan menghindari dari kapitalisasi yang cenderung kecil ataupun menengah, dan juga masih menantikan bagaimana pergerakan indeks sepanjang hari ini dan bisa diberikan saran kepada para investor untuk mencermati sejumlah sektoral mulai dari teknologi ataupun juga dari perbankan yang memiliki
memiliki proyeksi penghasilan laba yang lebih pasti dalam jangka waktu ke depan. Jessica. Baik, terima kasih Insan Suwardi atas laporan Anda langsung dari Gedung Bursa Efek Indonesia di Jakarta. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.